Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Sonia harap kalian dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai teladan Yesus anak-anak. Ya, kita akan belajar tentang perbuatan baik Yesus yang harus kita contoh. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengasihi orang menderita dan rela memberi bantuan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, Bu Sonia akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Si Kecil Yang Murah Hati. Pengemis tua itu mencari makan dengan meminta-minta di pinggir jalan. Meskipun sudah banyak orang yang lewat, namun ia belum mendapatkan sedekah. Setelah lama menunggu, akhirnya rejeki yang ia harapkan datang juga. Seorang anak perempuan memberinya 10 ribuan. Cukup untuk makan hari ini. Pengemis tua itu amat gembira. Selain ia menerima uang, ia juga terhibur oleh senyum cantik anak perempuan yang baik hati itu. Semua bergembira, termasuk ibu dari anak perempuan itu. Ibu itu gembira karena anaknya mulai meniru teladannya. Ibunya memang suka menolong orang-orang menderita. Nah, anak-anak, di sekitar kita banyak orang yang hidup menderita. Mereka membutuhkan pertolongan dari orang-orang baik hati. Kalau tidak ada orang yang menolong, mereka semakin menderita dan mungkin akan mati. Karena itu, bermurah hatilah selalu, selamatkan orang-orang menderita dari bahaya kelaparan. Orang-orang menderita bukanlah musuh kita, anak-anak. Mereka ciptaan Tuhan yang harus kita tolong. Menolong orang menderita berarti menghargai ciptaan Tuhan. Karena itu, bermurah hatilah untuk menolong orang-orang menderita, sama seperti Tuhan Yesus yang selalu menolong orang-orang menderita. Bu Sonia akan membacakan satu kisah lagi, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalian bisa membaca juga di Alkitab, di Injil Markus, bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus dan pengikut-pengikutnya serta orang banyak berjalan meninggalkan kota Yeriko. Mereka melewati seorang buta yang sedang duduk minta-minta di pinggir jalan. Namanya Bartimeus, anak dari Timeus. Ketika Bartimeus mendengar bahwa yang sedang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, ia berteriak. Katanya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah saya." Ia dimarahi oleh banyak orang dan disuruh diam. Tetapi ia lebih keras lagi berteriak, "Anak Daud, kasihanilah saya." Maka Yesus berhenti lalu berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu. Mereka berkata kepadanya, "Tenanglah, bangunlah, kau dipanggil Yesus." Orang buta itu pun melemparkan jubahnya, lalu cepat-cepat berdiri dan pergi kepada Yesus. "Apa yang kau inginkan aku perbuat untukmu?" tanya Yesus kepadanya. Orang buta itu menjawab, "Guru, saya ingin melihat." "Pergilah," kata Yesus, "karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh." Pada saat itu juga Bartimeus, orang buta itu, dapat melihat. Lalu ia pun mengikuti Yesus. Nah, anak-anak, Yesus menyembuhkan Bartimeus sehingga ia dapat melihat lagi. Banyak orang buta dan orang sakit lainnya yang juga disembuhkan oleh Yesus. Yesus membebaskan mereka semua dari penderitaannya sehingga dapat bergembira lagi untuk memuji Tuhan. Yesus adalah penolong yang sungguh hebat.
Ia dapat melakukan apa saja yang baik bagi kehidupan manusia karena Yesus adalah Tuhan. Maka anak-anak, berdoalah kepada Yesus, mohon agar ia memberimu semangat untuk rajin menolong teman yang sakit dan orang-orang lainnya yang menderita. Karena merasa iba, Yesus menyembuhkan Bartimeus dari butanya. Sampai sekarang, Tuhan Yesus terus bekerja menyembuhkan orang-orang sakit anak-anak. Ia memberkati dokter dan para perawat yang mengobati orang sakit. Tuhan Yesus membutuhkan kita semua untuk bekerja sama menolong orang-orang menderita. Nah, sekarang Bu Sonya tanya, maukah kamu menjadi seperti Tuhan Yesus yang menolong orang? Nah, di sekitar kita banyak orang yang menderita anak-anak. Bantulah mereka dengan senang hati. Tuhan Yesus pasti senang melihat perbuatanmu. Untuk kalian ingat, Yesus ingin memakai dirimu sebagai penolong orang-orang menderita. Nah, sekarang kita akan membahas soal-soal di LKS kalian. Nomor 1, titik-titik berkata, karena engkau percaya kepadaku, maka engkau sembuh. Siapa tadi yang berkata anak-anak? Ya, Yesus. Nomor 2, orang tua dan miskin sangat membutuhkan ya bantuan. Nomor 3, mereka yang cacat jangan kita kucilkan ya anak-anak ya. Tapi mereka perlu kita perhatikan dan perlu kita doakan. Nomor 4, jika bisa membantu orang lain, hati merasa. Nah, bagaimana tadi perasaannya anak kecil tadi? Anak perempuan yang baik hati dan ibunya? Ya, bahagia anak-anak. Nomor 5, tindakan mengasihi sesama dengan tulus perlu kita biasakan. Biasakan kita mengasihi sesama. Kita lanjutkan Romawi 2 ya. Jodohkan pernyataan pada lajur kiri dengan pernyataan pada lajur kanan. Cukup dengan menuliskan hurufnya saja. Pada lajur kanan ada A buta, B bahagia, C kecewa, D sembuh, E dikabulkan, dan F belas kasih. Nomor 1, harapan orang yang sakit. Tentu saja orang yang sakit ingin sembuh. Sikap hati seperti Yesus. Nah, hati Yesus tadi bagaimana anak-anak ya? Ya, penuh belas kasih. Keadaan Bartimeus. Ya, Bartimeus tadi buta ya, lalu disembuhkan oleh Yesus. Harapan orang yang berdoa. Nah, ketika kita berdoa, pasti kita ingin doa kita dikabulkan. Nomor 5, jika kita bisa membantu sesama, maka kita merasa bahagia. Nah, Bu Sonya lanjutkan ke Romawi 3. Bartimeus minta disembuhkan oleh Yesus agar bisa melihat ya anak-anak ya, karena Bartimeus tadinya buta. Buta itu tidak bisa melihat. Nomor 2, Yesus menyembuhkan Bartimeus karena merasa iba. Iba itu apa anak-anak? Kasihan ya. Nomor 3, hendaknya kita mau menolong semua orang tanpa pamrih ya. Pamrih, tanpa meminta balasan juga boleh. Nomor 4, menolong orang miskin merupakan wujud apa anak-anak? Ya, wujud kasih, wujud belas kasih ya. Nomor 5, ibu merawat anaknya yang sakit dengan kasih sayang boleh, tulus juga boleh ya. Soalnya lanjutkan Romawi 4. Nah, sebutkan kata-kata Bartimeus yang ditujukan kepada Yesus. Tadi Bartimeus bilang apa? Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Nomor 2, apa pertanyaan Yesus kepada Bartimeus? Siapa masih ingat? Ya, apa yang kau ingin aku perbuat untukmu? Nomor 3, apa jawabanmu ketika kamu ditanya oleh Yesus? Nah,
Ini diumpamakan Yesus menanyakan hal yang sama kepada anak-anak. Apa jawaban kalian? Tentu saja berbeda-beda sesuai kebutuhan kalian ya, sesuai keadaan kalian saat ini. Mungkin ada yang menjawab, Yesus, aku ingin sekolah tatap muka. Yesus, aku ingin berangkat lagi ke sekolah. Yesus, aku ingin bertemu dengan teman-teman. Aku ingin corona menghilang. Begitu ya? Nah, bisa kalian isi sesuai jawaban kalian masing-masing. Atau mungkin dari kalian ada yang sedang sakit, juga pasti minta tolong, aku ingin disembuhkan. Atau aku ingin orang tuaku sembuh, Tuhan Yesus ya. Berbeda-beda, macam-macam ya. Tulis saja sesuai dengan harapan kalian saat ini. Nomor 4. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai anak yang dikasihi oleh Yesus ya? Yaitu apa anak-anak? Melakukan hal yang sama seperti Yesus, meneladani Yesus, yaitu menolong orang yang membutuhkan. Bisakah kalian mulai dari yang terdekat terlebih dahulu, dari keluarga terlebih dahulu, dari adik, dari kakak, dari orang tua yang membutuhkan pertolongan, lalu bergeser ke tetangga ya, kalau ada yang memerlukan bantuan, atau mungkin tidak sengaja kalian melihat di jalan ada orang yang membutuhkan. Nah, bisa kalian lakukan, kalian teladani Tuhan Yesus. Kemudian nomor 5, apa ciri-ciri pertolongan yang diberikan dengan tulus? Ya, tidak meminta balasan ya anak-anak ya. Kemudian tanpa diminta menolong ya, tidak perlu dimintain tolong dulu baru mau, tidak seperti itu ya. Atau mau disuruh ibu ke warung, mau membantu ibu tapi nanti dibelikan jajan ya Ma, tapi nanti dibelikan mainan ya Ma. Nah, itu berarti tidak tulus. Kemudian tanpa disuruh dan tanpa ada yang melihat atau mengetahui. Misalnya seperti kalian menyumbang atau memberikan benda-benda ke teman kalian. Nah, kalian lalu cerita-cerita, tadi aku belikan tas loh ke dia, kan kasihan tasnya sudah jelek. Nah, itu berarti tidak tulus ya anak-anak ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sekarang marilah kita berdoa sebagai rasa terima kasih kita karena kita sudah bisa belajar bersama-sama hari ini, meskipun melalui daring ya anak-anak ya. Nah, yuk sikap berdoa yang baik, tangan dikatupkan, mata ditutup, kepala menunduk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berilah kami semangat dan kerelaan untuk menolong orang buta, orang sakit, dan orang-orang yang hidupnya susah. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, kalian teruskan agendanya ya, ada tugas-tugas hari ini. Tetap semangat belajar. Dan sampai jumpa.